sedikit saya sampaikan untuk bahan semangat jenengan dalam menempuh ilmu. Mudah-mudahan adik-adik sekalian dalam menempuh ilmu sinau ataupun belajar di Madrasah Sanawiyah Miftal Ulum senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Allahumma. Makam ini yang tersohor ada 3. Yang pertama, setelah kita ziarah di makam beliau Mbah Sunan Ampel, tadi sudah kita ziarahi bersama. Di sini makam beliau Mbah Sunan Ampel ataupun Raden Rahmat beserta istri dan keluarga dimakamkan dalam satu lingkungan tadi. Kemudian ketika kita mau keluar itu ada Mbah Son Haji, namanya Mbah Son Haji atau diberi gelar dengan Mbah Bolong. Nah, itu dulu ketika mau membuat masjid Surabaya ini, mau mendirikan masjid Ampel ini, beliau yang dikasih kepercayaan oleh beliau Mbah Ampel untuk menentukan arah kiblat, masjid tersebut. Bahwasanya para sahabat-sahabat yang lain itu tadinya nggak percaya kalau Mbah Son Haji itu bisa kok dipercaya oleh Mbah Ampel, rasanya tidak percaya. Ternyata setelah ditelusuri Mbah Son Haji itu ternyata juga habaib juga. Nah, waktu itu kalaupun tidak percaya dengan hasil penetapan Mbah Son Haji untuk menetapkan arah kiblat, Mbah Son Haji itu melubang dinding yang telah jadi itu. Kalau kalian nggak percaya, silahkan silahkan lihat di dalam bolongan itu ya, bolong. Kemudian ketika sahabat-sahabat yang lain itu melihat apa yang ditunjukkan oleh Mbah Son Haji itu terkejut karena ketika melihat bolongan itu ternyata yang dinita itu bukan pepohonan, bukan bangunan yang ada di depan, tapi Mekah Al-Mukarramah. Jadi yang dilihat itu Ka'bah. Makam Mbah Soleh ini sedikit saya ceritakan. Mbah Soleh ini dulu tukang juru sapu Masjid Ampel. Jadi beliau adalah tukang juru sapu. Ketika kotor, masjid itu selalu disapu oleh beliau. Ketika beranjak usianya udah sepuh, udah tua, meninggallah, dikehendaki oleh Allah meninggal. Beliau Mbah Soleh itu meninggal, dimakamkanlah di tempat itu yang paling ujung sana, yang ada misalnya itu makam pertama Mbah Soleh. Kemudian setelah itu beliau Kanjeng Sunan Ampel berkata pada sahabat-sahabat yang lain, cara bahasa wong Jawa, nek umpamane enek soleh, masjid iki mesti enggak kotor kaya ngene, kan gitu. Cara bersih itu bersih banget, enggak ada debu yang enggak ada resak-resak yang tercecer kan gitu. Kemudian akhirnya moro-moro ujuk-ujuk dumadakan Mbah Soleh itu muncul lagi nyapu di masjid dan halaman masjid sampai bersih. Mbah Soleh hidup lagi. Enggak lama kemudian meninggal lagi. Akhirnya dimakamkan di sebelahnya. Kemudian setelah itu sama seperti kejadian yang awal. Kanjeng Sunan Ampel ngendika selalu berkata, ketika ada Mbah Soleh pasti masjid ini selalu bersih, nggak akan kotor. Beliau hidup lagi. Sampai berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. 9 kali. Subhanallah. Bukan tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki.